Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sudah ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT diterpa kabar tak sedap. Lembaga amal itu diduga memberikan berbagai fasilitas mewah dan gaji yang fantastis kepada para petingginya. Selain itu diduga ada program donasi ACT yang tidak tersalurkan. Di Kalimantan Barat, kantor cabang ACT berada di Jalan Putri Chandramidi. Hingga hari ini, pada Selasa kemarin, maksud kami, kantor cabang ACT Kalbar masih beroperasi dan di dalamnya terdapat sejumlah staf yang bekerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Ferry. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepergian salah satu musisi legenda Indonesia, Bob Tutupoli, meninggalkan luka yang mendalam. Kepergian dari penyanyi lagu Widuri membuat beberapa kalangan tampak merasa kehilangan. Pada Rabu 6 Juli hari ini, saat ini kondisi di rumah duka tampak sunyi dan sepi dari pelayat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Gilar Prayogo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilar. Baik, terima kasih Firda, selamat sore semuanya. Saat ini saya sedang berada di rumah duka Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Saat ini kondisi dan suasana rumah duka terlihat sepi. Hanya beberapa pelayat yang ingin melihat untuk terakhir kalinya dari pelantun Widuri tersebut. Namun karangan bunga terus berdatangan sebagai tanda berbela sungkawa atas kepergian sang penyanyi legenda Indonesia. Terlihat tadi salah satu penyanyi termasuk aktor yaitu adalah Andre Hehanussa melakukan penghormatan terakhir kepada Bob Tutupoli. Acara malam ini terdapat acara kebaktian pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pemakaman mendiang Bob Tutupoli rencananya akan dimakamkan pada esok hari, Kamis 7 Juli 2022 di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kembali ke Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Gilar dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Andre Hehanussa, penyanyi dan seorang aktor. Berikut liputannya untuk Anda. Ya itu, jadi ketemu Ambon 2018 acara Ambon-Ambon nyanyi bareng. Waktu ulang tahun Ambon saya nggak datang, soalnya saya sakit dan sakitnya itu di Bandung, jadi saya nggak bisa hadir di. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Goa inspeksi mendadak menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah pada Selasa 5 Juli. Tim TPID Goa ini dibagi menjadi 3 bagian. Setiap tim memantau di sejumlah pasar tradisional, minimarket, distributor, dan agen di wilayah Goa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Sayyid Zulfadli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sayyid. Ya, terima kasih Firda. Di mana menjelang Hari Raya Idul Adha ini TPI Kabupaten Goa sedang melakukan aktivitas di sejumlah tradisional dan terbesar, salah satunya di distributor minyak goreng curah, di mana petugas langsung memantau dan mendata apakah stok minyak atau ketersediaan minyak goreng curah di Kabupaten Goa itu sudah aman hingga lebaran Idul Adha. Data alhasil dari pemantauan minyak curah di Kabupaten Goa stoknya itu aman tersedia hingga lebaran Idul Adha. Bahkan dari hasil pemantauan juga pihak distributor juga telah melakukan sosialisasi atau penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Namun meski demikian beberapa warga tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi itu diberikan keringanan
yakni bisa membeli jika membawa kartu keluarga atau kakak. Di sini juga harganya juga masih standar Firda, di mana harga per kilogramnya itu minyak curah yakni 14.500. Demikian Firda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, saya atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan terkait hal tersebut dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Andi Suraswait, kemudian karyawan distributor minyak curah di Goa bernama Sisi. Berikut liputannya untuk Anda. Satu minggu ini dilakukan sosialisasi dan tetap kita mengedepankan bagaimana kemampuan masyarakat. Jadi ketika mereka tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi, maka masih dimungkinkan menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi pemerintah masih membuka ruang, kalau tidak ada aplikasi mereka gunakan, maka NIK yang bisa digunakan untuk pembelian khususnya minyak curah yang ada di distributor. Sudah, cuma kadang diarahkan kalau pembeli nggak punya Peduli Lindungi, diarahkan ke kakak. Jadi jatahnya 10 kilo per mic-nya. 10 kilo. Jadi memang kebanyakan pelanggan ini belum menggunakan HP Android untuk. Iya, kalau orang-orang tua biasa kan nggak bawa HP Android, dah pakai HP tok untuk nelfon kok. Jadinya pakai kakak. Ya. Sejak kapan mulai kita terapkan di sini penggunaan Peduli Lindungi? Perkiraannya minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Minggu lalu. Ya. Tapi lebih kebanyakan penggunaan kakak atau Peduli Lindungi? Kakak saja, Ya. Meskipun sudah dimulai disosialisasikan. Mulai. Kalau harga minyak curah di sini? Harganya di sini 14.500 per kilo. Ya. Ada target pembelian sendiri? Ada dibatasi pembeliannya? Pembeliannya enggak ada. Satu orang berapa kilo? Dia tergantung dari kakak. Jadi tidak ada pembatasan pembelian minyak curah. Kita beralih ke Ternate, Saudara. Penyira Kadato Kesultanan Ternate Muhammad Rizal Effendi mengatakan akan mengumumkan hari pelaksanaan Idul Adha dan kesiapsiapan di Kedaton Kesultanan. Rizal Effendi menjelaskan akan melaksanakan rapat bersama para imam, khatib, dan juga modim. Kemudian mengambil keputusan. Setelah mereka mengambil keputusan, Kalem atau Kadi akan menyampaikan hal tersebut kepada Sultan Ternate Hidayatullah Syah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Amri Besi yang akan melaporkan. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Saat ini saya berada di Pendopo Kesultanan Ternate. Ya, terkait dengan penjelasan Penyira Keraton Kesultanan Ternate Muhammad Rizal Effendi mengatakan akan diumumkan hari pelaksanaan Idul Adha ya, pada dan kesiapan-kesiapan di Kedaton Kesultanan pada Selasa 5 Juli 2022. Selain itu, Muhammad Rizal Effendi menjelaskan akan melaksanakan rapat bersama para imam, khatib, dan modim. Kemudian mengambil keputusan setelah mereka mengambil keputusan, Kalem atau Kadi akan menyampaikan hal tersebut kepada Sultan Ternate Hidayatullah Syah. Selain itu, Seraya juga menuturkan hal tersebut sama berlaku di Idul Fitri. Kita secara kelembagaan Kesultanan Ternate juga ada keputusan. Ya, kemungkinan besar besok sudah ada keputusan terkait pernyataan waktu salat Idul Adha. Ya, sembari juga mengatakan kesiapan-kesiapan menyangkut Idul Adha, kita sudah melakukan kesiapan-kesiapan, salah satunya kesiapan untuk Bulan Uji Sabiah. Selain itu, yang menambah, Sultan akan melakukan salat di Masjid Sultan dan akan melaksanakan proses Jauh Uji Sabiah dilakukan iring-iringin. Ya, sekian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Amri dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Penyira Kadato Kesultanan Ternate Muhammad Rizal Effendi. Berikut liputannya untuk Anda.
Kesultanan Ternate itu kita punya prosedur ya. Jadi awalnya itu akan dimulai dengan rapat Bobato Akhirat yang akan dipimpin oleh Jokalen Kesultanan Ternate atau Kadi di Masjid Sultan. Setelah beliau bertemu dengan 4 orang imam, terus kemudian khatib, kemudian mereka melakukan rapat terkait dengan penetapan jadwal Idul Adha. Setelah itu hasilnya akan disampaikan kepada Jokowi Sultan Ternate. Kadi akan menyampaikan hasil-hasil keputusan dalam rapat tersebut untuk disampaikan kepada Sultan Ternate. Baru kemudian Pak Sultan yang akan mengambil keputusan tentang hari pelaksanaan Idul Adha. Sejumlah anggota DPRD Kaltara Dapil Tarakan berkunjung ke SMAN 1 Tarakan pada Selasa 5 Juli siang. Kunjungannya dalam rangka memantau pelaksanaan PPDB tingkat SMA dan ingin memantau kondisi pasca data perekaman dalam sistem PPDB yang sempat error sehingga calon peserta didik harus mengulang kembali pendaftaran online. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, sekitar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 kemarin, sejumlah anggota DPRD Kaltara dari Dapil Tarakan yang saat ini duduk di kursi DPRD Kaltara menyambangi SMA Negeri 1 Kota Tarakan. Adapun kunjungannya dalam rangka memantau pelaksanaan PPDB untuk tingkat SMA dan SMK, juga untuk mengecek kondisi dan situasi pasca terjadinya error perekaman data dalam sistem PPDB. Dikatakan Yancong, anggota DPRD Kaltara, usai kunjungan, ia yang didampingi oleh Syamsuddin Arfa turut ikut dalam rombongan tersebut, mengakui pihaknya fokus menanyakan kondisi dan perubahan jadwal PPDB pasca terjadinya error data itu, dan pihaknya juga ingin mengetahui persoalannya apa saja alasannya kenapa bisa terjadi adanya error perekaman data dalam sistem PPDB tersebut, dan dari sekolah juga sudah memberikan klarifikasi, dan ini berkaitan dengan SDM. Kemudian ia berharap dengan adanya perpanjangan ulang kembali pendaftaran online PPDB di tanggal 3 Juli